Ini kalau teman-teman lihat nih, di badannya banyak sekali luka-luka kemerahan. Ini saya nggak pakai sarung tangan ya. Jadi ini pada merah semua nih. Banyak luka-luka. Nah, di sini ada bentukan kutu. Nah, ini kalau teman-teman lihat bentuknya bulat. Ini. Kalau di zoom dia mirip seperti Halo sahabat Radian, berjumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Radian. Kita masih di Radian Channel. Jadi sahabat Radian, ini saya sedang berada di depannya kolam ikan koki. Nah, hari ini kita akan membahas seputar ikan lagi. Tapi yang kita bahas bukan ikan koki, tapi ikan koi. Yuk kita ke kolamnya ikan koi. Jadi teman-teman, hari ini kita membahas seputar ektoparasit. Jadi ektoparasit ini sangat sering sekali menyerang ikan, khususnya ikan koi. Dan banyak kasus kejadian karena kedatangan ikan baru yang tidak dikarantina terlebih dahulu. Jadi si ikan baru membawa kutu, dicampur dengan ikan yang lama, akhirnya menyebarkan ke ikan yang lain. Nah di sini kita melihat ada salah satu ikan. Jadi ikan koi, tadi ikannya sudah mati tapi ya teman-teman. Tadi kan di video sebelumnya bisa dilihat ketika ikannya masih hidup. Di sini sekarang ikannya udah mati. Jadi hanya dalam waktu hitungan jam dari gejala ikannya terapung, kematiannya terjadi sangat cepat. Ini kalau teman-teman lihat nih, di badannya banyak sekali luka-luka kemerahan. Ini saya nggak pakai sarung tangan ya. Jadi ini pada merah semua nih. Banyak luka. Nah, di sini ada bentukan kutu. Nah, ini kalau teman-teman lihat bentuknya bulat. Ini namanya kutu bulat. Orang sering menyebutnya kutu bulat karena bentuknya yang bulat. Kalau di zoom dia mirip seperti apa ya Mas Yak? Ubur-ubur juga bukan ya. Tapi kalau ubur-ubur kan dia agak bervolume. Kalau ini enggak, dia ceper. Bulat, nanti kelihatan kaki-kakinya bergerak. Ini dari spesiesnya dia Argulus. Jadi ektoparasit yang memang paling
sering menyerang ikan-ikan berukuran besar, dan seringkali penularan disebabkan karena kedatangan ikan baru yang tidak dikarantina. Si ikan membawa penyakit atau pada kolam-kolam yang hampir tidak pernah dibersihkan. Jadi kalau teman-teman mau mendatangkan ikan baru, baiknya memang dikarantina dulu untuk dipastikan bahwa ikannya itu sehat, tidak menularkan penyakit atau parasit. Kalau gejala secara umum, ikan yang terserang penyakit ini, jadi badan dia akan kemerahan. Biasanya kalau badan sudah kemerahan, artinya infeksi sekunder sudah terjadi. Si kutu dia gigit, mengeluarkan racun, menimbulkan rasa gatal berlebihan, akhirnya terjadi infeksi bakterial di area bekas gigitan kutu. Sebelum tanda-tanda merah keluar, biasanya ikan akan sering ke bagian permukaan kolam. Ada sampai lompat-lompat karena rasa gatal, atau dia menggores-goreskan badan baik ke dinding-dinding maupun ke dasar dari kolam. Semisal teman-teman sudah menjumpai tanda-tanda seperti itu, teman-teman harus curiga. Jangan-jangan dia merasa gatal karena ada ektoparasit. Tuh. Jadi kalau kita lihat, nih badannya kemerahan semua, sisik-sisiknya udah kemerahan, petechki banyak tuh. Sisiknya jadi gampang lepas karena memang ada infeksi di bawah sisiknya, di kulitnya tuh sangat rapuh sekali. Sisiknya sangat rapuh tuh. Sisiknya. Kalau bagian-bagian yang tidak ada kemerahan atau tidak ada peradangan sisiknya dia kokoh. Tapi pada bagian-bagian yang banyak kemerahan tuh rapuh banget. Tadi juga waktu masih hidup diangkat sedikit dia langsung gerak. Selain di badan, di permukaan badan ini kutunya banyak banget nih. Dia juga nyerang sampai ke dalam insang. Biasanya insangnya juga mengalami nekrosis atau pembusukan. Awal-awal biasanya kemerahan tuh. Nah, ini kan kita lihat insangnya juga bagian tepinya ini nekrosis nih. Warnanya udah berubah menjadi putih-putih pucat. Tuh. Serem sekali ya. Jadi hati-hati, kelihatannya sepele tapi sangat berbahaya dan mematikan ketika jumlahnya berlebihan. Penanganannya juga sangat mudah. Nanti kita lihat cara pengobatannya seperti apa. Cukup yang pertama adalah membersihkan area kolam. Wajib airnya harus dibersihkan. Yang kedua, ikan yang sakit harus dikarantina. Dan yang ketiga, air kolamnya diberikan obat kutu. Dan sekarang kita obati dulu akuariumnya. Jadi biar ikan-ikan yang ada di sini nanti sehat kembali, bebas dari kutu. Jadi ini kita beri memang obat untuk kutu ya. Jadi obat parasit yang memang diperuntukkan untuk ikan. Jadi obatnya dicampurkan ke dalam air. Kerja obatnya sekitar 7-10 hari. Jadi nanti sekitar 7-10 hari obatnya harus dipulang. Jadi kalau pengobatan kutu itu harus benar-benar tuntas. Kita penggunaan obatnya juga disesuaikan dengan waktu kerja obat. Jangan sampai kita hanya pemberian sekali, ternyata masih ada sisa kutunya, nanti nggak tuntas. Oke, sahabat Rabian, demikian untuk bahasan kita kali ini seputar ikan, seputar kutu bulat. Dan nantikan lagi konten-konten menarik lainnya buat teman-teman yang ingin kita bahas seputar apapun itu. Silahkan komen di bawah ini, atau bisa juga komen di beberapa video kita, berikan kritik, saran, masukan, atau ide-ide menarik lainnya seputar hewan. Jadi yang pasti akan seru dan menjawab semua pertanyaan dan penasaran teman-teman. Sampai jumpa, sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah.